izin share screen. Oke, apakah udah kelihatan, teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, aku um, off cam dulu ya biar nggak nge-lag. Oke, sebelum kita mulai tutor pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Oke, aku mulai untuk tutorial pada malam hari ini. Untuk minggu ini kita sudah masuk ke materi jejas reversible. Nah, jejas itu apa? Jejas merupakan suatu perubahan baik secara struktural maupun fungsional yang terjadi pada sel, jaringan, ataupun organ sebagai akibat dari terganggunya proses homeostasis oleh berbagai faktor. Nah, gangguan homeostasis yang dimaksud ini adalah hilangnya kemampuan suatu sel untuk mempertahankan integritasnya terhadap berbagai perubahan akibat agen penyebab jejas. Nah, sel itu sendiri dia memiliki kemampuan respons yang terbatas terhadap kerusakan. Hal ini bergantung pada berbagai jenis sel dan juga karakteristik kerusakan yang terjadi. Dan respon tersebut itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga, ada adaptasi, degenerasi, dan juga kematian sel. Yang pertama, adaptasi. Kalau adaptasi berarti selnya ini dia mampu untuk menyesuaikan diri sehingga dia tetap bertahan dan juga tetap menjalankan fungsi fisiologi seperti biasanya. Jadi kalau misalkan selnya itu beradaptasi, jadi dia tidak mengalami kerusakan. Terus yang kedua, degenerasi. Nah, degenerasi ini dia sifatnya reversible, jadi selnya mengalami kerusakan, tetapi dia mampu untuk kembali ke struktur dan fungsi seperti semula. Jadi degenerasi ini dia sifatnya reversible karena mampu kembali ke struktur dan fungsi yang normal. Nah, kenapa kok dia bisa kembali ke struktur dan fungsi yang normal? Karena paparan penyebab jejasnya itu dia berhenti, makanya dia bisa kembali ke struktur yang normal. Terus yang ketiga itu kematian sel, ini sifatnya irreversible, jadi dia nggak bisa kembali ke struktur dan fungsi yang normal. Kematian sel ini biasanya disebabkan karena paparan penyebab jejasnya itu yang terus-menerus terjadi dan tidak berhenti. Kemudian respon terhadap cedera dapat bersifat reversible, yaitu struktur dan fungsi seluler dapat pulih kembali ke keadaan normal seperti yang aku jelaskan tadi. Contohnya adalah degenerasi, terus atau bersifat irreversible, di mana dia menuju ke kematian sel dan mengalami kerusakan dan tidak dapat kembali ke fungsi yang normal. Yang ditandai dengan perkembangan kerusakan dari degenerasi hingga berakhir pada kematian sel. Jadi jejas ini dia sifatnya bertahap, nggak langsung sampai ke irreversible, jadi mulai adaptasi dulu. Kalau misalkan selnya nggak bisa beradaptasi, dia akan mengalami degenerasi. Terus kalau misalkan paparannya nggak berhenti terus menerus memaparkan, itu akan menuju ke kematian sel sehingga akhirnya ke jejas irreversible. Terus untuk titik atau garis transisi antara jejas reversible dan irreversible itu dinamakan titik point of no return. Kemudian agen penyebab jejas itu banyak. Teman-teman bisa baca lengkapnya itu ada di buku. Jadi agen penyebab jejas itu ada beberapa macam dan yang paling utama itu hipoksia atau kekurangan oksigen. Terus juga ada lagi bahan kimia, terus ada agen infeksius, genetik, agen fisik dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini untuk mekanisme dasar kerusakan sel ada empat. Yang pertama penurunan atau depresi adenosin trifosfat atau ATP. Nah, pemicu utama penurunan ATP ini adalah hipoksia atau kekurangan oksigen. Jadi, kekurangan oksigen itu akan memicu penurunan produksi ATP di mitokondria karena dia mengganggu salah satu mekanisme yang ada di mitokondria, yaitu fosforilasi oksidatif, di mana proses fosforilasi oksidatif ini berfungsi untuk menghasilkan ATP. Dan yang kedua, peningkatan permeabilitas membran sel.
kerusakan membran oleh hipoksia atau radikal bebas itu akan menyebabkan kebocoran pada ion dan juga molekul. Sehingga ketika keseimbangan cairannya itu terganggu, maka sel akan membengkak dan bisa menuju ke kematian sel. Terus yang ketiga, gangguan jalur biokimia ini terutama berkaitan erat dengan sintesis protein. Jadi kerusakan utamanya itu pada organel sel di retikulum endoplasma dan juga aparatus Golgi. Kemudian yang keempat, kerusakan DNA. Ini penyebabnya beberapa macam, ada radikal bebas, radiasi, virus, ataupun kesalahan pada replikasi DNA. Nah, akibatnya itu sel bisa bermutasi, kemudian penuaan sel, apoptosis, atau perubahan menjadi neoplasia atau mengarah ke tumor. Nah, selanjutnya ini mekanisme dari jejas itu sendiri. Yang pertama, ini sel normal. Jadi, sel pada kondisi normal itu homeostasisnya terjaga, kemudian ATP-nya cukup, pompa antara natrium dan kaliumnya berfungsi, membran selnya utuh, kemudian mitokondria dan retikulum endoplasmanya normal, serta sintesis protein berjalan dengan baik. Nah, ketika ada suatu cedera ringan dan sementara, itu akan menyebabkan sel mengalami yaitu penurunan ATP, kemudian gangguan pada pompa natrium kalium, sehingga air masuk ke dalam sel, sehingga di sini sel terlihat membengkak. Dia selnya itu mengalami pembengkakan, di mana pembengkakan sel ini ciri-cirinya pembengkakan pada sitoplasma, kemudian pembengkakan pada organel-organel sel seperti retikulum endoplasma dan juga mitokondria. Kemudian di sini terlihat kromatinnya itu dia memadat atau menggumpal. Nah, ketika penyebabnya ini dihentikan, dia akan kembali normal atau berecovery sehingga menjadi sel yang normal kembali. Kemudian jika agen penyebab jejasnya ini terus-menerus masuk dan menyebabkan cedera yang berat dan juga lama, maka sel akan mengalami jejas irreversible dengan beberapa mekanisme seperti kerusakan pada mitokondria sehingga ATP yang diproduksi mitokondria ini dia menurun, kemudian peningkatan kalsium pada intrasel. Peningkatan kalsium intrasel ini akan meningkatkan beberapa macam enzim destruktif seperti fosfolipid, protease, sama endonuklease. Kemudian yang ketiga, kerusakan pada membran plasma. Dan yang terakhir adalah pecahnya lisosom. Jadi di dalam lisosom itu kan ada enzim namanya lisozim. Nah, ketika lisosomnya itu pecah dan enzim lisozim keluar di sitoplasma, itu dia akan merusak organel-organel sel lain sehingga akan menyebabkan kematian sel. Nah, beberapa macam perubahan yang tampak pada jejas irreversible ini juga eh, beberapa macam. Yang pertama, mitokondria dia membengkak, kemudian membran selnya itu pecah, kemudian fragmentasi pada membran dan juga organel. Jadi organel dan juga membran selnya itu dia terpecah-pecah. Kemudian perubahan pada inti seperti pignotis, karyoreksis dan juga karyolisis dan yang berakhir pada kematian sel. Nah, ini lanjutan dari jejas reversible. Jadi untuk kematian sel itu ada dua jenis, ada nekrosis dan apoptosis. Nah, yang membedakan antara nekrosis dan juga apoptosis adalah penyebabnya. Kalau nekrosis ini dia sifatnya patologis, jadi disebabkan karena kerusakan. Kematian sel disebabkan karena kerusakan, sedangkan apoptosis ini merupakan kematian sel yang terprogram. Jadi memang secara fisiologis apoptosis ini selalu terjadi untuk menjaga homeostasis sel di dalam tubuh. Nah, nekrosis ini dia sifatnya patologis dengan mekanismenya kurang lebih sama seperti jejas yang berat yang terus-menerus terjadi, kemudian kerusakan pada membran, kemudian nekrosis ini karena dia merupakan kondisi patologis, jadi dia akan menimbulkan reaksi inflamasi. Jadi di sini ada neutrofil atau sel-sel radang sebagai respon dari sel-sel yang rusak akibat nekrosis ini. Sedangkan kalau apoptosis,
Apoptosis dia terprogram, jadi di sini terlihat selnya itu dia malah mengecil. Sedangkan kalau nekrosis ini kan dia membengkak. Kalau apoptosis ini mengecil karena dia terfragmentasi menjadi apoptotic bodies. Seperti yang aku tunjuk ini. Kemudian apoptotic bodies ini akan dimakan oleh fagosit. Seperti itu. Nah, ini untuk materi yang akan kita pelajari nanti ada jejas reversible dan irreversible. Untuk jejas reversible ada degenerasi hidropik, di mana degenerasi hidropik ini ada dua jenis, ada cloudy swelling dan ballooning degeneration. Terus ada degenerasi melemak, dan yang terakhir ada degenerasi hyalin. Terus untuk yang jejas irreversible, yang pertama ada perubahan inti sel. Perubahan inti sel ini ada dua, terbagi menjadi dua. Ada nekrosis antemortem. Jadi nekrosis antemortem ini kondisi inti sel sebelum terjadinya nekrosis. Itu ada tiga macam jenis jejas pada inti sel. Ada pignosis, ada karyoreksis, dan karyolisis. Kemudian yang kedua ada autolisis postmortal. Kemudian untuk jejas irreversibel yang kedua ada apoptosis. Yang pertama, kita masuk ke jejas reversibel. Jejas reversibel didefinisikan sebagai gangguan fungsi dan morfologi yang dapat pulih apabila stimulus atau agen penyebab jejasnya ini dihilangkan atau berhenti. Pada kerusakan reversibel, sel dan organel intraseluler membengkak karena menyerap air akibat kegagalan pompa ion yang bergantung pada energi di membran plasma. Pada beberapa bentuk jejas, organel yang mengalami degenerasi dan lipid menumpuk di dalam sel yang terluka. Nah, untuk jenis jejas reversibel itu ada tiga yang kita pelajari. Ada degenerasi hidropik, berarti terdapat akumulasi cairan pada sitoplasma. Kemudian kalau degenerasi melemak, itu akumulasi lemak. Sedangkan kalau degenerasi hialin, itu ada akumulasi protein hialin. Nah, ini untuk degenerasi hidropik merupakan perubahan sel yang reversibel sebagai akibat dari masuknya air ke dalam sitoplasma akibat dari gangguan pompa ion pada membran plasma. Secara makroskopis, organ yang mengalami degenerasi hidropik itu dia tampak membesar, terus warnanya pucat, dan volumenya lebih berat dibandingkan dengan volume berat organ normal. Sedangkan secara mikroskopis, selnya itu akan membengkak, sitoplasmanya pucat, dan vakuola halus. Lesi ini didahului oleh cloudy swelling, yaitu pembengkakan ringan dengan sitoplasma yang tampak keruh dan granular tanpa vakualisasi yang jelas. Dan pada kondisi tertentu, seperti infeksi poxvirus, dapat terjadi ballooning degeneration, yaitu bentuk ekstrim dari degenerasi hidropik. Jadi, degenerasi hidropik itu bertahap, dia akan cloudy swelling dulu, kemudian kalau kondisinya semakin parah, itu dia akan membentuk ballooning degeneration. Nah, kalau di ballooning degeneration ini ditandai dengan pembekakan sel yang sangat besar sehingga sitoplasmanya itu dia tampak jernih dan teregang. Untuk lesi hidrofik ini pada umumnya ditemukan pada keratinosit epitel squamosa berlapis. Nah, ini untuk mekanisme dari degenerasi hidrofik. Jadi pemicu atau penyebab utamanya itu hipoksia atau kekurangan oksigen. Ketika sel mengalami hipoksia, maka akan menyebabkan gangguan fosforilasi oksidatif di dalam mitokondria sehingga produksi ATP itu menurun. Nah, kekurangan ATP itu akan mengganggu kerja pompa antara natrium dan kalium pada membran sel sehingga kegagalan atau gangguan dari pompa ini akan menyebabkan natrium yang seharusnya dia secara normal itu ada di luar, itu dia akan terakumulasi di dalam sitoplasma, sedangkan kalium itu dia yang normalnya di dalam, dia akan terpompa keluar ke ekstrasel. Nah, konsentrasi Na yang tinggi di dalam intrasel itu akan meningkatkan tekanan osmotik di dalam sel, sehingga menyebabkan air atau H2O ini dia masuk ke dalam sel karena air bergerak mengikuti gradien osmotik karena tekanan osmotiknya lebih tinggi dalam intrasel sehingga air ini akan masuk ke dalam sel di mana penumbukan volume air ini akan menyebabkan pembengkakan pada sitoplasma. Pembengkakan pada sitoplasma.
Nah, selain sitoplasmanya yang membengkak, di sini juga diikuti pembengkakan pada beberapa organel sel seperti mitokondria, kemudian aparatus Golgi, dan juga retikulum endoplasma sehingga terjadilah degenerasi hidrofik. Nah, ini untuk gambaran secara makros pada organ hepar yang mengalami degenerasi hidrofik. Jadi, teman-teman bisa bandingkan antara hepar sebelah kanan dan kiri. Ini hepar yang normal, sedangkan ini yang mengalami degenerasi hidrofik. Jadi, dilihat dari warnanya, hepar yang mengalami degenerasi hidrofik ini dia lebih pucat karena dia normalnya itu warnanya merah gelap. Nah, ini yang degenerasi hidrofik dia warnanya lebih pucat. Eh, Permisi Kak, mohon maaf Kak, suaranya nggak kedengaran. Sebentar ya guys, aku masih telepon bentar. Oke Kak. Oke, maaf guys, aku lanjut. Em, jadi ini untuk organ yang mengalami degenerasi hidrofik itu yang sebelah kiri. Jadi dia warnanya tampak pucat, bisa dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Kemudian di sini organnya juga membesar dan di sini tampak bidang sayatannya itu basah akibat akumulasi cairannya tadi. Oke, untuk deskripsi lesinya, teman-teman bisa mencatat. Yang pertama, organ tampak membesar. Organ tampak membesar. Yang kedua, tepian organ tampak tumpul. Tepian organ tampak tumpul. Yang ketiga, organ tampak lebih pucat. Organ tampak lebih pucat. Yang terakhir, bidang sayatan basah. Bidang sayatan basah. Oke, selanjutnya ini untuk degenerasi hidrofik cloudy swelling secara mikros pada organ hepar. Jadi di sini terlihat bahwa hepatosit, sel hepatosit ini dia membesar akibat akumulasi dari cairan itu tadi. Sini sel-selnya membesar. Kemudian akibat dari sel-sel yang membesar, maka sinusoid yang ada di antara lempengan hepatosit ini dia menyempit. Kemudian sitoplasmanya itu dia tampak keruh. Jadi karena ini masih cloudy swelling, jadi sitoplasmanya itu dia masih keruh.
Dan untuk inti selnya itu masih tampak normal. Oke, untuk deskripsi lesinya, sel hepar atau hepatosit tampak membesar. Sel hepar atau hepatosit tampak membesar. Yang kedua, sitoplasma tampak keruh. Sitoplasma tampak keruh. Yang ketiga, inti sel masih tampak normal. Inti sel hepatosit masih tampak normal. Yang terakhir, sinusoid menyempit. Sinusoid menyempit. Oke, selanjutnya ini degenerasi hidrofik pada ginjal. Ini masih yang cloudy swelling. Jadi, seperti yang ditunjuk oleh panah hitam, ini sel-sel yang mengalami degenerasi hidrofik. Jadi, sitoplasmanya tampak keruh, kemudian selnya itu membesar. Oke, langsung untuk deskripsi lesinya. Sel tubulus ginjal tampak membesar. Sel tubulus ginjal tampak membesar. Yang kedua, sitoplasma tampak keruh. Sitoplasma tampak keruh. Yang ketiga, inti sel masih tampak normal. Inti sel masih tampak normal. Oke, selanjutnya ini sudah yang ballooning degeneration pada hepar. Jadi bisa dibandingkan dengan yang cloudy swelling tadi. Tadi kan sitoplasmanya dia masih keruh. Tapi kalau yang ballooning degeneration itu dia udah jernih. Udah tampak jernih. Kemudian kalau degenerasi hidrofik itu dia inti selnya itu masih normal dan biasanya dia masih ada di tengah sel. Seperti yang aku tunjuk, ini dia masih ada di tengah-tengah sel. Kemudian ini selnya membesar, sel-selnya membesar sehingga sinusoidnya ini dia tampak menyempit. Oke, untuk deskripsi lesinya, sel hepar atau hepatosit tampak membesar. Sel hepar atau hepatosit tampak membesar. Kemudian sitoplasma tampak jernih. Sitoplasma tampak jernih. Yang ketiga, inti sel masih tampak normal. Inti sel masih tampak normal. Yang keempat, sinusoid menyempit. Sinusoid menyempit. Selanjutnya ini di organ kulit. Jadi kurang lebih sama untuk bentuk lesinya. Seperti yang ada di sebelah kanan, ini dia selnya membesar, kemudian sitoplasmanya jernih, dan inti selnya itu dia masih di tengah. Kemudian, kemudian di sini sebenarnya itu tampak bentukan halo. Jadi bentukan halo itu sebenarnya kayak garis imajiner, bulat gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu terlihat. Tapi nanti kalau teman-teman menggambar bisa tunjuk aja di sebelah inti selnya di sini. Oke, untuk deskripsi lesinya, ukuran sel epitel kulit tampak membesar. Ukuran sel epitel kulit tampak membesar.
Yang kedua, terdapat bentukan halo. Terdapat bentukan halo. Yang ketiga, sitoplasma sel tampak jernih. Sitoplasma sel tampak jernih. Yang keempat, inti sel masih tampak normal. Inti sel masih tampak normal. Oke, sebelum lanjut ke degenerasi melemak, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada penunjukan yang kurang jelas? Kak, izin bertanya. Iya, Bentukan halo itu berarti yang dekatnya inti selnya itu ya? Yang ada dua itu iya. berarti. Jadi eh, yang ini nanti tunjuk aja yang di sini, yang melingkari si inti selnya itu. Itu apa udah jelas? Kalau yang ditunjuk panah hitam itu apa, Kak? Nah, ini tuh sebenarnya eh, nggak usah di ini guys, ini tuh bentukan inclusion bodies. Terus nanti kalian akan mempelajari ini di materi selanjutnya gitu. Jadi ini nggak usah dibingungkan gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin memastikan Iya, untuk yang bentukan halo sama inclusion bodies itu kan sama-sama hampir di dekat area inti sel ya, Kak. Nah, kira-kira apakah bentukan mm. dari halo itu dia kayak selalu bulat yang lebih jernih gitu, Kak? Jadi kedua bentuk itu tuh beda. Kalau inclusion bodies itu dia bentukan kayak titik warna pink. Nah, ini inclusion bodies. Kalau halo itu tuh bentukan bulat, bulat melingkar yang sebenarnya itu tuh imajiner. Jadi nggak selalu terlihat, tapi dia ada di sekitar inti selnya ini dia bentuk bulat kayak gini. Kalau ini udah bentukan lain, ini akumulasi protein namanya inclusion bodies. Itu. Baik, Kak. Terima kasih. Kemudian untuk pionir, Ah, pionir Kak, ini izin tanya lagi. Ya. Jadi untuk yang bentukan halo itu kita untuk penggambarannya itu nanti perlu kayak ada yang sedikit keruh di antara inti sel sama sitoplasmanya itu nggak ya, Kak? Yang jernih dan keruh. Ada kayak ada sedikit keruh gitu loh, Kak, sebelum bentukan halo. Em, Boleh, kalau misalkan mau lebih jelas bisa teman-teman lingkarin pakai pakai ini type X gitu aja ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, aku lanjut ke degenerasi melemak. Oke, untuk degenerasi lemak merupakan salah satu bentuk jejak sel reversible yang ditandai dengan adanya akumulasi lipid, terutama trigliserida, di dalam sitoplasma sel. Perubahan ini paling sering terjadi pada hepatosit, yaitu di organ hepar, karena hepar ini merupakan organ yang berfungsi untuk memetabolisme lemak, tetapi juga bisa ditemukan pada sel-sel miokard dan sel epitel tubulus ginjal. Nah, gambaran secara makros, akumulasi lipid akan menyebabkan organ, terutama di hepar, itu mengalami pembesaran atau nama istilahnya itu hepatomegali. Kemudian warnanya cenderung ke kuning pucat hingga kekuningan dan bertekstur lunak serta berminyak pada permukaan sayatannya. Nah, sedangkan secara mikros itu akan tampak vakula-vakula lemak di dalam sitoplasma yang berbatas jelas dan tidak terwarnai pada pewarnaan He. Oke, selanjutnya ini untuk mekanisme dari degenerasi melemak.
Jadi degenerasi melemak ini sebagai akibat gangguan keseimbangan antara masuknya, kemudian metabolisme, dan pengeluaran lemak di dalam hepar. Mekanisme pertama itu dimulai dari peningkatan asam lemak bebas yang masuk ke dalam hepar, terutama di hepatositnya. Di mana asam lemak bebas ini, dia bisa berasal dari jaringan adiposa, kemudian makanan, serta dapat disintesa dari asetat yang ada di dalam hepatik. Kemudian di dalam hepar, asam lemak ini dia akan dikatabolisme menjadi badan keton, kolesterol ester, dan juga fosfolipid. Selain itu, asam lemak juga akan diesterifikasi oleh alfa gliserofosfat menjadi trigliserida. Nah, tetapi apabila terjadi gangguan pada katabolismenya, misalnya akibat dari hipoksia atau kerusakan mitokondria, maka oksidasi asam lemak akan lebih banyak dialihkan menjadi trigliserida daripada katabolismenya ini, hasil katabolismenya ini. Nah, selain itu, agar si trigliserida ini bisa dikeluarkan dari hepar, dia harus berikatan dengan sebuah sintesis eh, sintesis apoprotein. Jadi trigliserida itu agar bisa dikeluarkan dari hepar, dia harus berikatan dengan apoprotein membentuk lipoprotein. Untuk membentuk lipoprotein. Jika sintesis dari apoprotein ini terganggu, atau proses pembentukan serta sekresi lipoprotein ini terhambat, maka trigliserida tidak dapat ditransfer keluar sel dan akhirnya dia akan tertimbun di dalam sitoplasma hepatosit. Sehingga terbentuklah degenerasi melemak. Nah, ini gambaran degenerasi melemak secara makros pada organ hepar. Jadi di sini terlihat organnya membesar, kemudian warnanya tampak kekuningan. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di permukaannya itu tampak berminyak kayak gini. Oke, langsung aja untuk deskripsi lesinya. Yang pertama, organ hepar tampak membesar. Organ hepar tampak membesar. Yang kedua, tepian organ tampak tumpul. Tepian organ tampak tumpul. Yang ketiga, organ tampak berwarna kekuningan. Organ tampak berwarna kekuningan. Apabila disayat, bidang sayatan tampak berminyak. Apabila disayat, bidang sayatan tampak berminyak. Oke, selanjutnya ini degenerasi melemak secara mikros pada organ hepar. Jadi yang memang sekilas ini mirip sekali dengan ballooning degeneration, tapi kalau melemak, ciri khasnya adalah dia inti selnya terdesak ke tepi. Jadi benar-benar vakula lemaknya itu kosong, putih, dan intinya ada di tepinya. Ini seperti yang aku tunjuk, ini inti selnya dia terdesak ke tepi. Kemudian otomatis sel-sel hepatositnya itu dia membesar dan sinusoidnya tampak menyempit. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada hepatosit. Terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada hepatosit. Yang kedua, vakuola lemak tampak kosong. Vakuola lemak tampak kosong. Kemudian, inti hepatosit terdesak ke tepi. Inti hepatosit terdesak ke tepi. Yang terakhir, ukuran vakuola lemak bervariasi. Ukuran vakuola lemak bervariasi. Selanjutnya, ini untuk
degenerasi melemak pada organ ginjal secara mikros. Jadi kurang lebih sama seperti yang di Hepar tadi. Jadi ini inti selnya terdesak ke tepi. Kemudian bentuk vakula lemak yang jernih pada sel-sel tubulus ginjalnya. Kemudian sel-sel tubulusnya juga membesar. Oke, untuk deskripsi lesinya, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada sel tubulus ginjal. Terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada sel tubulus ginjal. Yang kedua, vakuola lemak tampak kosong. Vakuola lemak tampak kosong. Yang ketiga, inti sel tubulus ginjal terdesak ke tepi. Inti sel tubulus ginjal terdesak ke tepi. Yang keempat, ukuran vakuola lemak bervariasi. Ukuran vakuola lemak bervariasi. Oke, selanjutnya ini degenerasi melemak pada organ pulmo. Jadi sekilas memang organnya ini sudah sulit untuk dikenali karena akumulasi lemaknya sudah meluas. Tapi di sini teman-teman bisa mengidentifikasi septa alveolinya di bagian sini. Ini septa alveoli dan ini lumen alveolinya. Kemudian akumulasi lemaknya yang ini, yang seperti titik-titik lemak, ini adalah akumulasi vakula-vakula lemaknya. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada septa alveoli. Terdapat akumulasi lemak berbentuk vakuola pada septa alveoli. Yang kedua, vakuola lemak tampak kosong. Vakuola lemak tampak kosong. Yang ketiga, inti sel pneumonosit tipe 2 pulmo terdesak ke tepi. Inti sel pneumonosit tipe 2 terdesak ke tepi. Yang terakhir, ukuran vakuola lemak bervariasi. Ukuran vakuola lemak bervariasi. Oke, sebelum aku lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, aku lanjut ke degenerasi hialin. Degenerasi hialin merupakan perubahan sel atau jaringan yang ditandai dengan adanya akumulasi protein. Akumulasi protein di dalam sitoplasma, sehingga jaringan tampak lebih padat, eosinofilik, dan juga homogen. Perubahan ini sering dijumpai pada jaringan ikat dan juga membrana basalis, serta berhubungan dengan proses penuaan maupun gangguan dari metabolisme protein. Nah, ini untuk gambaran degenerasi hialin pada otot skelet. Jadi, ini adalah sabut-sabut otot skelet. Ini sabut-sabut ototnya. Ini karena kelihatan inti selnya di tepi, inti sel otot skelet itu dia di tepi. Ini sabut ototnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sabut otot skeletnya itu dia tampak lebih eosinofilik atau lebih kemerahan dibandingkan dengan sabut otot yang ini. Kemudian di gambar sebelah kanan ini tampak kalau garis-garis yang ada di dalam yang ada di sabut otot itu dia menghilang. Jadi udah nggak ada garis-garisnya. Kemudian yang ditunjuk panah hitam ini adalah sabut otot yang terfragmentasi. Jadi dia kayak udah ke
pecah-pecah gitu. Ini sabut otot yang terfragmentasi. Oke, langsung untuk deskripsi lesinya. Terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik. Akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik. Jadi untuk pewarnaan eosinofilik ini bisa teman-teman warna pink kemerahan. Gitu. Yang ketiga, hilangnya striasi atau garis-garis pada otot. Hilangnya striasi atau garis-garis pada otot. Yang keempat, sabut otot tampak mengalami fragmentasi. Sabut otot tampak mengalami fragmentasi. Selanjutnya, ini degenerasi hialin pada organ ginjal. Jadi ini yang ditunjuk panah hitam, ini adalah droplet hialinnya. Warnanya eosinofilik. Ini juga oke, langsung aja untuk deskripsi lesinya. Terdapat akumulasi protein hialin pada tubulus ginjal. Terdapat akumulasi protein hialin pada tubulus ginjal. Jadi teman-teman bisa menggambarnya di bagian sel-sel tubulus atau di dalamnya itu juga benar. Kemudian yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berbentuk seperti droplet. Akumulasi protein organik dan berbatas jelas. Droplet hialin tampak berwarna eosinofilik dan berbatas jelas. Yang keempat, tubulus ginjal tampak normal. Oke, sebelum lanjut ke jejas irreversible, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, mohon maaf untuk yang tadi deskripsi lesi yang ketiga, tadi sedikit nge-lag di suaranya, Kak. Jadi, apakah boleh minta tolong untuk diulang? Oke, yang ini ya, ginjal ya. Yang ginjal mikros, Kak. Deskripsi lesi ketiga, droplet hialin tampak berwarna eosinofilik dan berbatas jelas. Droplet hialin tampak berwarna eosinofilik dan berbatas jelas. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Untuk yang kedua tadi, akumulasi protein hialin berbentuk apa ya, Kak? Berbentuk seperti droplet. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi. Yang keempat, tubuh ginjal masih normal. Tubuh ginjal masih normal. Oke, lain. Oke, oke, selanjutnya jejas irreversible.
Nah, yang pertama ini merujuk pada perubahan morfologi sel itu nekrosis keseluruhan, maka akan terjadi beberapa perubahan morfologi pada inti misalnya. Nah, di sini ada 3 bentuk perubahan. Yang pertama pignotis. Pignotis ini ditandai dengan penyusutan atau kondensasi sel disertai dengan peningkatan kekompakan atau kepadatan inti. Terus yang kedua karyoreksis. Ini ditandai dengan agregasi kromatin sehingga menyebabkan fragmentasi karyoresis. Berarti ini untuk gambaran jejas inti sel pada organ hepat. Bisa teman-teman lihat di panah yang ditunjuk, ini yang merah, ini yang pignotis. Jadi dia bentuknya memadat dan terkondensasi, makanya dia tampak lebih gelap. Oh, ini karyoreksis, jadi dia mulai terfragmentasi atau terpecah-pecah. Dan yang ditunjuk panah putih ini sudah hilang karena dia sudah lisis, jadi inti selnya udah nggak ada. Gitu. Untuk Mohon maaf, deskripsi Kak. lesinya, ya. Gambar gambar sama suaranya Kakak nggak sinkron, Kak. Oh, oke, oke, oke. Bentar-bentar. Oke, halo, halo. Gini gimana? Aku nunjuk ini. Kelihatan nggak? Aman, Kak, sudah kelihatan. Oke, aku ulangi lagi. Jadi ini untuk gambaran jejas inti sel pada organ hepar. Jadi untuk panah merah, ini inti sel yang mengalami pignotis. Jadi terlihat bahwa inti selnya itu dia terkondensasi, dia tampak memadat. Jadi di sini tampak lebih gelap warnanya. Kemudian yang warna hijau, panah hijau ini karyoreksis. Jadi inti selnya sudah terfragmentasi atau terpecah-pecah. Jadi ini kayak tampak keruh kayak gitu. Terus yang terakhir, yang warna putih ini karyolisis. Jadi di sini inti selnya dia udah gak ada karena inti selnya udah lisis. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, karyopignotis, inti hepatosit tampak memadat atau terkondensasi, inti sel berwarna gelap, inti sel berwarna lebih gelap, dan inti sel mengecil. Yang pertama, karyopignotis, inti hepatosit tampak memadat atau terkondensasi, inti sel berwarna lebih gelap, dan inti sel mengecil. Yang kedua, karyoreksis, inti sel telah terfragmentasi atau terpecah. Inti sel telah terfragmentasi atau terpecah. Yang ketiga, karyolisis, inti sel telah lisis atau hilang sepenuhnya. Karyolisis, inti sel telah lisis atau hilang sepenuhnya. Nah, sedangkan ini di organ ginjal, jadi kurang lebih sama, cuman beda di organ aja. Ini yang panah merah yang pignotis, dia inti selnya memadat dan lebih gelap. Terus yang panah hijau ini karyoreksis, dan yang ditunjuk panah putih ini inti selnya sudah lisis atau namanya karyolisis. Oke, untuk deskripsi lesinya kurang lebih sama. Yang pertama, karyopignotis, inti sel tubulus ginjal tampak memadat atau terkondensasi, inti sel berwarna lebih gelap, dan inti sel mengecil. Karyopignotis, inti sel tubulus ginjal tampak memadat atau terkondensasi, inti sel berwarna lebih gelap, dan inti sel mengecil. Yang kedua, karyoreksis, inti sel telah terfragmentasi atau terpecah. Yang ketiga, karyolisis, inti sel telah lisis atau hilang sepenuhnya. Oke, selanjutnya autolisis postmortal merupakan kerusakan secara spontan pada sel atau jaringan akibat dari beberapa enzimnya sendiri setelah individu tersebut mengalami kematian somatik. Hal ini dikarakterisasi oleh kehancuran sel yang bersamaan tanpa adanya reaksi radang. Nah, ini untuk gambaran autolisis postmortal pada organ hepar. Jadi di sini terlihat ada 3 macam potongan organ hepar. Di tengah ini organ hepar yang normal. Dan sebelah kanan dan juga kiri ini autolisis postmortal.
tapi dia beda mekanisme. Kalau yang di sebelah kanan ini bile imbibition, sedangkan yang kiri ini yang softening. Nah, kondisi bile imbibition yang sebelah kanan ini biasanya terjadi setelah beberapa jam kematian. Nah, di sekitar di dekat hepar itu kan em, ada empedu. Nah, jadi perubahan warna hepar menjadi hijau ini disebabkan karena penetrasi si empedu tadi. Karena kan dia ada di sekitar empedu. Jadi ketika empedunya itu berpenetrasi, maka heparnya ini dia warnanya lebih hijau. Kayak gini. Terus yang sebelah kiri ini namanya softening. Jadi terjadi setelah beberapa jam kematian. Kemudian kenapa bentuknya dia lebih kecil, terus kayak lebih lunak, itu karena aktivitas dari bakteri-bakteri putrifikasi. Seperti itu. Oke, jadi untuk gambar ini deskripsi lesinya ada dua. Yang pertama untuk yang softening. Untuk deskripsi lesi yang softening, yang pertama tekstur organ tampak lembek. Tekstur organ tampak lembek. Yang kedua, ukuran organ tampak mengecil. Ukuran organ tampak mengecil. Ketiga, organ tampak pucat. Organ tampak pucat. Yang keempat, konsistensi organ rapuh. Konsistensi organ rapuh. Yang terakhir, tepian organ tampak irregular. Tepian organ tampak irregular. Jadi tepiannya ini dia udah nggak rata. Oke, sekarang untuk yang bile imbibition. Yang pertama, terdapat akumulasi empedu pada organ. Terdapat akumulasi empedu pada organ. Yang kedua, akumulasi empedu tampak kehijauan. Akumulasi empedu tampak kehijauan. Yang ketiga, ukuran organ membesar. Ukuran organ membesar. Yang keempat, konsistensi organ lunak. Konsistensi organ lunak. Yang keempat, organ tampak rapuh. Organ tampak rapuh. Yang terakhir, tepian organ tampak irregular. Tepian organ tampak irregular. Oke, selanjutnya ini untuk gambaran secara mikros. Jadi di sini cuma ada hepatosit aja, tapi udah nggak ada inti selnya. Karena inti selnya udah lisis semua. Ini gambaran yang lebih jelas di sebelah kanan. Jadi ini cuma hepatosit aja dan tidak ada inti sel. Nah, di sini hepatositnya itu dia udah nggak membentuk lempengan lagi, tetapi udah terpisah-pisah. Jadi teman-teman bisa menggambar kayak gini aja. Nah, jadi ini udah kepisah gitu, nggak membentuk lempengan. Oke, untuk deskripsi lesinya, sel yang mengalami autolisis postmortal tampak homogen. Sel yang mengalami autolisis postmortal tampak homogen. Yang kedua, sel mengalami nekrosis secara menyeluruh. Sel mengalami nekrosis secara menyeluruh. Yang ketiga, inti sel lisis sempurna. Inti sel lisis sempurna. Yang keempat, sel mengalami disosiasi. Sel mengalami disosiasi. Di yang aku maksud yang terpisah-pisah, itu terdisosiasi namanya.
Yang terakhir, tidak ada sel radang. Tidak ada sel radang. Ditanyakan, Aman, Kak. oke, aku lanjut ke apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh. Apoptosis ini merupakan mekanisme homeostasis sel untuk memelihara populasi sel dalam jaringan tubuh dan dalam mekanisme pertahanan tubuh. Jadi maksudnya sel itu kan dia pasti ada umurnya, ada sel yang udah tua atau sel yang eh, nggak berfungsi dengan baik atau udah rusak. Jadi fungsi fisiologis tubuh untuk mengatasi itu atau menjaga homeostasis selnya itu adalah dengan apoptosis. Jadi diharapkan dengan eh, mematikan sel-sel yang udah tua atau sel yang udah rusak itu bisa memicu untuk meregenerasi kembali sel-sel baru, sel-sel muda yang lebih fungsional kayak gitu. Jadi apoptosis ini disebut juga dengan program cell death. Nah, keputusan untuk melakukan apoptosis ini bisa berasal dari sel itu sendiri, dari jaringan di sekitarnya, atau dari sel yang merupakan bagian dari sistem imun. Apoptosis digunakan oleh organisme multiseluler untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi apoptosis ini berbeda sekali dengan nekrosis. Pada umumnya apoptosis itu dia berlangsung seumur hidup dan sifatnya menguntungkan. Contoh contoh peristiwa apoptosis yang menguntungkan itu ada di pemisahan jari sewaktu embrio itu memanfaatkan fisiologis apoptosis. Nah, keseimbangan atau homeostasis dari apoptosis ini dapat tercapai ketika kecepatan dari mitosis atau pembelahan sel pada jaringan itu sama dengan jumlah sel yang mati. Nah, kalau misalkan keseimbangan sel ini terganggu, maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan sel membelah dengan cepat daripada sel yang mati, itu maka akan terbentuk beberapa macam seperti autoimun, kanker, maupun stroke. Nah, yang kedua, kalau misalkan sel yang membelah atau sel yang bermitosis itu lebih lambat daripada sel mati, itu akan menyebabkan terjadinya penyakit karena kekurangan sel. Ada namanya neurodegeneration, contohnya Alzheimer dan Parkinson. Nah, ini gambaran untuk apoptosis pada organ bursa Fabricius. Jadi ini preparat yang sangat khas karena cuman apoptosis aja yang warna pewarnaannya itu hijau kayak gini. Kemudian di sini tampak bentukan yang warna coklat bintik-bintik. Ini adalah bentukan apoptotic bodies. Ini bentukan apoptotic bodies. Sedangkan yang warna hijau ini sel-selnya ini yang masih normal. Jadi apoptotic bodies ini bentukan yang bentukan apoptosis tahap akhir yang mau dimakan oleh si fagositnya seperti yang ada di mekanisme awal tadi. Jadi ini yang apoptotic bodies yang warna coklat, yang warna hijau di sekitarnya ini sel-sel yang masih normal. Oke, selanjutnya untuk deskripsi lesinya, yang pertama terdapat bentukan apoptotic bodies. Terdapat bentukan apoptotic bodies. Yang kedua, apoptotic bodies tampak berwarna lebih gelap. Apoptotic bodies tampak berwarna lebih gelap. Yang ketiga, sel di sekitarnya masih tampak normal. Sel di sekitarnya masih tampak normal. Yang terakhir, tidak terdapat sel radang. Tidak terdapat sel radang. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial pada malam hari ini. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada penunjukan yang belum jelas? Gimana teman-teman?
Dari Apakah udah aku aman aman, semuanya? Kak. Aman, Kak. Oke. Yang lain? Insya Allah aman, Oke. Kak. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman di sini mau post test nggak? Berhubung udah hampir jam 10 malam. Mau post test nggak ini? Gimana yang lain? Kalau dijawab bareng, boleh nggak, Kak? Oke, Ya, boleh. Langsung ya berarti. Ya, Kak. Oke. Aku share screen dulu. Eh, bentar. Oke, udah kelihatan belum? Eh, nge-lag. Kelihatan, Kak. Bentar masih loading, guys. Oh, aku off cam dulu ya. Kok nggak bisa dibesarin? Bentar. Dulu. Aduh. Bentar ya, guys. Agak jaringannya susah. Oh, bisa. Oke, apakah sudah terlihat? Udah kelihatan? Belum, Kak. Masih loading. Masih belum? loading, Kak. Sudahkah? Sudah, Kak. Gimana, guys? Oke. Nomor 1. Organ sama DM. kulit, Organnya dulu apa? kulit, Betul, kulit. DM-nya yang ditunjuk warna hitam ini. regenerasi Generasi melemah. Oke. Betul, degenerasi melemak. Kenapa kok degenerasi melemak bukan hidropik? karena inti Karena sel intinya Karena kedalaman intinya kita. terdesak. Pola.
Oke, benar. Intinya terdesak di tepi. Kalau hidropik, intinya di mana? Di Tengah. Masih tengah. di tengah. Oke, betul. Lanjut nomor 2. Apa ini kelihatan warna hijau? Belum. Oh, Apa? apoptosis. Bukan. Apoptosis. Apoptosis. Betul, apoptosis organnya di Di Bursa Fabricius. Fabricius. bursa Fabricius. Terus ini yang coklat-coklat ini namanya apa? Yang warna coklat. Apoptosis. Optik badis. Apoptotic badis. Betul, apoptotic badis. Lanjut nomor 3. Organnya apa? Hepar. Hepar. Betul, hepar. DM-nya apa kira-kira? Dilihat di sitoplasmanya. Gimana? Betul, cloudy swelling. Ciri-cirinya apa cloudy swelling? Plasma keruh. Sitoplasmanya keruh. Sitoplasma keruh. Oke, benar. Sitoplasmanya masih keruh, makanya ini masih cloudy swelling. Lanjut nomor 4. Degenerasi melemak. Betul, organnya? Hepar. Nah, Oke, hepar. Kira-kira ada yang bisa nyebutin deskripsi lesinya apa aja? Dia organnya warnanya kekuningan. Mm-mm. Terus tampak membesar. Terus tiga, tiga. Mm-mm. Sayatannya tampak berminyak ketika disayat bidang sayatnya. Oke, oke, betul. Hai. Iya. Oke, semangat. Oke. Iyo. Tapi aku mau keluar ke FKH nanti. Oke, lanjut nomor 5. Itu Autolisis postmortal. Betul, betul. Organnya apa berarti? hepar. Hepar. Oke, benar. Ini autolisis postmortal pada hepar. Lanjut nomor 6. Itu organnya ginjal bukan, Kak? Betul. Terus dia Degeneration. Betul, degrasi hidropik. Ada yang bisa nunjuk lesinya di mana? Ada yang bisa ini ya, anotet aja. Halo Kak, Tuh, kira-kira. tes tadi apa ya Kak pertanyaannya? Iya, betul. Betul. Degrasi hidropiknya udah tahap apa ini? Kira-kira kalau bentuknya kayak gitu. ballooning. Degeneration. Ballooning degeneration. Ya, betul. Ballooning degeneration. Lanjut nomor 7. Oh, ini autolisis.
Betul. Yang mana yang autolisis organnya? Kanan apa kiri? Yang kiri. Kiri. Yang kiri. Oke, kira-kira yang apa? Tadi kan ada dua, bile inhibition sama softening. Softening, Kak. Softening. Softening. Oke, benar softening. Lanjut nomor 8. Ini teman-teman perhatikan panahnya ya, yang ditunjuk panah. Ini jejas intisel Just bukan? inti cell. Betul, jejas inti sel. Kira-kira yang hijau itu apa, yang kuning itu apa, yang merah itu apa? Yang hijau Yang hijau karyolisis, karyolisis, yang kuning yang kuning itu karyopignosis, karyopignosis, yang dan merah yang merah itu karyoreksis. Sis. Oke, betul. Yang kuning karyopignotis, yang merah karyoreksis, yang hijau karyolisis. Oke, berarti udah tahu lah ya perbedaan ciri-cirinya apa. Lanjut nomor 9. Ini yang ditunjuk panah. Ini. Betul, lemak. Organnya di Akumulasi lemak itu. Par. Hepar bukan? Hepar. betul hepar. Ini degenerasi melemak di hepar. Lanjut nomor 10. Betul. Degenerasi hialin. Oke, betul. Hialinnya yang mana? Ada yang bisa nunjuk? Coklat hialin. Warnanya eosinofil. Iya, yang mana itu? Oke, betul. Jadi, droplet hialinnya itu yang ini. Ini yang ditunjuk tadi benar. Nah, kalau ini bukan droplet hialin. Kira-kira teman-teman ada yang tahu ini apa yang merah-merah ini? Darah bukan, Kak? darah bukan, Kak? Betul, eritrosit. Betul, itu eritrosit. Kalau yang hialinnya itu yang ada di tubulus-tubulus ginjalnya ini. Berarti nggak selalu di tengah ya Kak dropletnya itu. Ya, betul. Oke, lanjut nomor 11. Ini Hepar. Betul. autolisis postmortal. Ya, autolisis postmortal yang Bile inhibition. Bile inhibition. Oke, berarti udah jelas ya ini apa ciri khasnya bile inhibition. Oke, terakhir nomor 12. apoptosis. Apoptosis. Bursa Bursa Fabricius. 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 Oke, betul. Oke, itu aja untuk post testnya, teman-teman. Kurang lebih semuanya udah bisa menjawab ya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi sebelum aku Izin tutup bertanya. tutorialnya? Ya? Izin Untuk tanya. gambar-gambarnya ada berapa saja ya Kak untuk setiap ketentuannya? Gimana? Untuk gambarnya yang kita bikin di laprak tuh apakah ada ketentuannya dari Kak Fadia? Oh, mungkin kayak kayak tadi yang aku jelasin hepatosit itu bentuknya segi 6 kayak aku gambar tadi. Terus kalau terdisosiasi berarti udah kepisah-pisah. Terus kalau misalkan menggambar jaringan warnanya ya kayak merah muda. Jadi jangan pakai warna ungu. Terus kalau misalkan inti sel itu bisa teman-teman warnain ungu gelap.
Kayak gitu sih. Mungkin itu aja. Untuk Oke, Kak. deadline-nya kapan ya, Kak? Deadline-nya nanti ada di Jarkoman. Untuk pengumpulan lapraknya itu Kamis jam 12. Berarti total Oke, itu gambarnya itu aja. sesuai yang Kakak jelasin deskripsi lesinya tadi di PPT itu ya, yang digambar di lapraknya. Nanti tuh ada Jarkoman, ada ketentuannya gambarnya apa aja yang perlu digambar itu nanti aku kirim habis ini. Oke, Kak, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, aku tutup untuk tutor pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dengan baik. Semangat melapraknya. Terima kasih semua. Bisa live. Terima Terima kasih, Kak kasih, Fadila. Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.